Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Fatimah Ramadan dengan NIM 240600036. Kali ini saya akan mempresentasikan pembelajaran tentang permintaan agregat 1, yaitu membangun model IS dan LM. 10.1 Pasar barang dan kurva IS. Pasar barang merupakan bagian dari perekonomian yang menunjukkan interaksi antara produksi dan permintaan barang dan jasa, di mana tingkat output nasional ditentukan oleh besarnya permintaan agregat yang terdiri dari konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Keseimbangan di pasar ini terjadi ketika jumlah barang dan jasa yang diproduksi sama dengan yang diminta. Dan untuk menganalisis kondisi tersebut digunakan pendekatan perpotongan Keynesian yang menggambarkan hubungan antara pendapatan dan pengeluaran yang menentukan tingkat output ekonomi. 45 A. Perpotongan Keynesian. 1. Pengeluaran yang direncanakan. Pengeluaran yang direncanakan merupakan total pengeluaran yang ingin dilakukan oleh seluruh pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah, yang terdiri dari konsumsi, yaitu C, investasi, yaitu I, dan belanja pemerintah, yaitu G. Konsumsi biasanya bergantung pada pendapatan disposable, yaitu pendapatan setelah pajak. Sehingga ketika pendapatan meningkat, maka konsumsi juga akan ikut meningkat. Sementara itu, investasi dalam analisis awal dianggap tetap dan belanja pemerintah ditentukan oleh kebijakan fiskal. Hubungan antara pendapatan dan pengeluaran ini menunjukkan bahwa ketika pendapatan nasional meningkat, maka kemampuan masyarakat untuk melakukan konsumsi juga meningkat, sehingga total pengeluaran dan dalam perekonomian akan bertambah. Hal ini menyebabkan adanya hubungan positif antara pendapatan dan pengeluaran yang menjadi dasar dalam menentukan keseimbangan output dalam model Keynesian. Terdapat pada kurva perpotongan Keynesian, kurva pengeluaran dan yang direncanakan digambarkan sebagai garis yang menanjak ke atas dari kiri bawah ke kanan atas, yang menunjukkan bahwa semakin tingginya pendapatan yang disimbolkan dengan Y, dan maka semakin tinggi pula pengeluaran yang digambarkan dengan E. Kurva ini kemudian dibandingkan dengan garis 45 derajat yang mempresentasikan kondisi Y sama dengan E. Titik perpotongan antara kedua garis tersebut menunjukkan tingkat keseimbangan pendapatan nasional, yaitu kondisi di mana pengeluaran yang direncanakan sama dengan output yang diproduksi. 2. Perekonomian dalam equilibrium. Keseimbangan dalam perekonomian terjadi ketika tingkat output yang diproduksi sama dengan pengeluaran yang direncanakan oleh seluruh pelaku ekonomi. Dalam kondisi ini, tidak ada tekanan bagi perusahaan untuk mengubah tingkat produksinya. Jika kondisi ini tercapai, maka perekonomian berada dalam keadaan stabil karena tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan barang. Semua barang yang diproduksi dapat diserap oleh pasar. Pada kurva penyesuaian menuju equilibrium dalam perpotongan Keynesian, mekanisme penyesuaian terjadi melalui perubahan persediaan inventory perusahaan. Jika tingkat output Y berada di atas titik keseimbangan, maka pengeluaran yang direncanakan E lebih kecil dari output, sehingga barang-barang tidak terjual dan persediaan menumpuk. Kondisi ini mendorong perusahaan mengurangi produksi hingga kembali ke titik keseimbangan. Sebaliknya, jika output berada di bawah keseimbangan, ketika E lebih besar daripada Y, permintaan lebih besar dari produksi sehingga persediaan berkurang dan perusahaan akan meningkatkan produksinya. Arah panah pada kurva menunjukkan proses penyesuaian ini yang secara bertahap membawa perekonomian menuju titik perpotongan antara garis Y, maksudnya garis 45 derajat
dan kurva pengeluaran yang direncanakan sebagai kondisi equilibrium. 3. Kebijakan fiskal dan penggandaan dalam belanja pemerintah. Kebijakan fiskal melalui peningkatan belanja pemerintah akan secara langsung menambah pengeluaran agregat dalam perekonomian. Hal ini menyebabkan kurva pengeluaran bergeser ke atas dalam grafik perpotongan Keynesian. Kenaikan ini tidak hanya berdampak langsung, tetapi juga menimbulkan efek penggandaan. Ketika pendapatan meningkat akibat belanja pemerintah, konsumsi masyarakat juga akan meningkat, yang kemudian mendorong peningkatan pendapatan lebih lanjut. Akibatnya, kenaikan output yang terjadi akan lebih besar daripada kenaikan awal belanja pemerintah. Inilah yang disebut sebagai efek penggandaan dalam kebijakan fiskal. 4. Kebijakan fiskal dan penggandaan dalam pajak. Kebijakan pajak juga mempengaruhi pengeluaran agregat, namun melalui mekanisme yang berbeda dibandingkan belanja pemerintah. Penurunan pajak akan meningkatkan pendapatan disposable masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan disposable, konsumsi masyarakat akan meningkat, sehingga pengeluaran agregat juga bertambah. Hal ini mendorong peningkatan output dalam perekonomian. Namun, efek penggandaan dari pajak biasanya lebih kecil dibandingkan belanja pemerintah karena tidak secara keseluruhan tambahan pendapatan digunakan untuk konsumsi. B. Tingkat bunga, investasi, dan kurva IS. Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam permintaan agregat yang sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Suku bunga mencerminkan biaya pinjaman bagi perusahaan dalam melakukan investasi. Ketika suku bunga rendah, biaya pinjaman menjadi lebih murah, sehingga perusahaan cenderung meningkatkan investasi. Sebaliknya, ketika suku bunga tinggi, biaya investasi menjadi mahal, sehingga investasi menurun. Perubahan dalam investasi ini akan mempengaruhi tingkat pengeluaran agregat dan pada akhirnya menentukan tingkat output dalam perekonomian. C. Bagaimana kebijakan fiskal menggeser kurva IS? Kurva IS dapat bergeser akibat perubahan dalam kebijakan fiskal atau faktor lain yang mempengaruhi permintaan agregat. Misalnya, peningkatan belanja pemerintah akan meningkatkan permintaan agregat. Peningkatan ini akan menggeser kurva IS ke kanan, yang menunjukkan peningkatan output pada setiap tingkat suku bunga. Sebaliknya, penurunan belanja atau kenaikan pajak akan menggeser kurva IS ke kiri. Pergeseran kurva ini menunjukkan bahwa keseimbangan di pasar barang berubah akibat perubahan kebijakan atau kondisi ekonomi. 10.2 Pasar uang dan kurva LM. A. Teori preferensi likuiditas. Teori preferensi likuiditas menjelaskan bahwa masyarakat memilih untuk memegang uang atau aset berbunga tergantung pada tingkat suku bunga. Ketika suku bunga rendah, masyarakat cenderung memegang uang. Sebaliknya, ketika suku bunga tinggi, masyarakat lebih memilih menyimpan kekayaannya dalam bentuk aset berbunga karena memberikan keuntungan yang lebih besar. Hal ini menyebabkan permintaan uang menurun. Selain itu, permintaan uang juga meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan karena kebutuhan untuk melakukan transaksi menjadi lebih besar. B. Pendapatan, permintaan, dan kurva LM. Kurva LM menunjukkan hubungan antara tingkat pendapatan dan suku bunga yang menjaga keseimbangan di pasar uang. Keseimbangan ini terjadi ketika permintaan uang sama dengan penawaran uang. Setiap titik pada kurva LM mencerminkan kondisi di mana masyarakat memegang jumlah uang yang sesuai dengan kebutuhannya. Permintaan uang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah tingkat pendapatan. Ketika pendapatan meningkat, aktivitas ekonomi juga meningkat, sehingga masyarakat membutuhkan lebih banyak uang untuk keperluan transaksinya.
Akibatnya, permintaan uang akan mengalami kenaikan. Namun, dalam jangka pendek, penawaran uang biasanya bersifat tetap karena ditentukan oleh bank sentral. Oleh karena itu, ketika permintaan uang meningkat, perlu ada penyesuaian agar pasar uang tetap seimbang. Penyesuaian ini terjadi melalui perubahan suku bunga. Ketika permintaan uang akan mendorong naiknya suku bunga, suku bunga yang lebih tinggi akan membuat masyarakat mengurangi keinginan untuk memegang uang secara tunai dan lebih memilih menyimpan dananya dalam bentuk aset yang menghasilkan bunga. Dengan demikian, keseimbangan di pasar uang dapat tercapai kembali. Sebaliknya, jika pendapatan menurun, permintaan uang juga akan turun sehingga suku bunga cenderung menurun. Hal inilah yang menyebabkan kurva LM memiliki kemiringan positif, yaitu menanjak dari kiri bawah ke kanan atas, yang menunjukkan hubungan searah antara pendapatan dan suku bunga. Seperti yang terlihat pada gambar, kurva LM diturunkan dari keseimbangan di pasar uang berdasarkan teori preferensi likuiditas, di mana jumlah uang M harus sama dengan permintaan uang L. Permintaan uang bergantung pada tingkat pendapatan Y dan tingkat bunga R, sehingga untuk setiap tingkat pendapatan tertentu, terdapat tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang. Dalam proses derivasi, titik keseimbangan antara Y dan R dari berbagai kondisi digabungkan hingga membentuk kurva LM yang menanjak dari kiri bawah ke kanan atas, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pula tingkat bunga yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan di pasar uang. C. Bagaimana kebijakan moneter menggeser kurva LM? Kurva LM dapat bergeser akibat perubahan dalam jumlah uang yang beredar ditentukan oleh bank sentral. Kebijakan moneter menjadi faktor utama yang mempengaruhi posisi kurva ini, karena bank sentral memiliki kendali terhadap jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian. Ketika bank sentral meningkatkan jumlah uang yang beredar, ketersediaan uang di masyarakat menjadi lebih banyak. Hal ini menyebabkan suku bunga cenderung turun pada setiap tingkat pendapatannya, karena masyarakat tidak lagi kekurangan likuiditas. Akibatnya, kurva LM akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika jumlah uang beredar dikurangi, maka uang yang tersedia di masyarakat menjadi lebih sedikit. Kondisi ini mendorong kenaikan suku bunga karena permintaan uang lebih tinggi dibandingkan penawarannya. Akibatnya, kurva LM akan bergeser ke kiri. Pergeseran kurva ini menunjukkan bahwa keseimbangan di pasar uang tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan dan juga suku bunga, tetapi juga oleh kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah atau bank sentral. Dengan demikian, perubahan posisi kurva LM mencerminkan dampak kebijakan moneter terhadap perekonomian secara keseluruhan, termasuk terhadap tingkat investasi, konsumsi, dan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang ditunjukkan pada kurva, penurunan jumlah uang beredar M menyebabkan ketidakseimbangan di pasar uang, karena pada tingkat pendapatan dan suku bunga awal, jumlah uang yang diminta menjadi lebih besar daripada yang tersedia. Untuk mengembalikan keseimbangan tersebut, tingkat bunga harus naik agar permintaan uang berkurang. Akibatnya, untuk setiap tingkat pendapatan Y, tingkat bunga R yang diperlukan menjadi lebih tinggi, sehingga kurva LM bergeser ke atas atau ke kiri. Pergeseran ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang kontraktif akan menaikkan suku bunga dan menekan aktivitas ekonomi. 10.3 Teori fluktuasi jangka pendek. Dalam analisis ISLM, keseimbangan jangka pendek perekonomian tercapai pada titik potong antara kurva IS dan kurva LM. Titik ini menunjukkan kombinasi tingkat pendapatan Y
dan tingkat suku bunga R yang secara simultan menyeimbangkan dua sektor penting dalam perekonomian, yaitu pasar uang dan pasar barang. Dengan kata lain, pada titik tersebut tidak terdapat kelebihan maupun kekurangan permintaan baik di pasar barang maupun di pasar uang, sehingga perekonomian berada pada kondisi stabil untuk jangka pendek. Kurva IS mempresentasikan keseimbangan di pasar barang. Kurva ini menggambarkan berbagai kondisi tingkat pendapatan dan suku bunga di mana total pengeluaran agregat sama dengan total output yang dihasilkan dalam perekonomian. Hubungan antara pendapatan dan suku bunga dalam kurva IS bersifat negatif atau menurun. Karena ketika suku bunga meningkat, investasi cenderung menurun. Penurunan investasi ini kemudian menurunkan permintaan agregat dan pada akhirnya menurunkan tingkat pendapatan nasional. Sementara itu, kurva LM mempresentasikan keseimbangan di pasar uang. Kurva ini menunjukkan kombinasi tingkat pendapatan dan suku bunga di mana permintaan uang sama dengan penawaran uang yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Kurva LM memiliki kemiringan positif, yaitu naik, karena semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin besar permintaan uang untuk transaksi. Jika penawaran uang tetap, peningkatan permintaan uang ini akan mendorong kenaikan suku bunga agar pasar uang kembali seimbang. Perpotongan antara kurva IS dan LM sangat penting karena mencerminkan kondisi makroekonomi secara keseluruhan dalam jangka pendek. Pada titik ini, tidak hanya pasar barang dan pasar uang berada dalam keseimbangan, tetapi juga terciptanya tingkat output dan suku bunga yang konsisten satu sama lain. Jika perekonomian berada di luar titik keseimbangan ini, maka akan terjadi penyesuaian melalui perubahan output, suku bunga, atau keduanya hingga keseimbangan baru tercapai. Perubahan dalam kebijakan ekonomi, baik fiskal maupun moneter, akan mempengaruhi posisi kedua kurva tersebut. Kebijakan fiskal seperti peningkatan belanja pemerintah atau penurunan pajak akan meningkatkan permintaan agregat. Hal ini menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan, yang berarti pada setiap tingkat suku bunga, tingkat pendapatan yang seimbang menjadi lebih tinggi. Dampaknya, dalam kondisi ceteris paribus, pendapatan nasional meningkat dan suku bunga juga cenderung naik akibat meningkatnya permintaan uang. Sebaliknya, kebijakan moneter yang ekspansif seperti peningkatan jumlah uang beredar oleh bank sentral akan menggeser kurva LM ke bawah atau ke kanan. Pergeseran ini mencerminkan bahwa pada setiap tingkat pendapatan, suku bunga yang menyeimbangkan pasar untuk menjadi lebih rendah. Penurunan suku bunga ini mendorong peningkatan investasi dan konsumsi, sehingga pendapatan nasional meningkat. Dengan demikian, kebijakan moneter memiliki peran penting dalam mempengaruhi kebijakan pinjaman dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter juga sangat menentukan hasil akhir dalam perekonomian. Misalnya, kebijakan fiskal ekspansif yang tidak diimbangi oleh kebijakan moneter yang akomodatif dapat menyebabkan kenaikan suku bunga yang lebih tinggi, sehingga mengurangi dampak positif terhadap investasi. Sebaliknya, jika kebijakan moneter mendukung kebijakan fiskal, maka peningkatan output dapat terjadi tanpa tekanan suku bunga yang berlebihan. Dengan demikian, model ISLM memberikan kerangka analisis yang komprehensif bagi para pembuat kebijakan dalam memahami dinamika perekonomian jangka pendek. Model ini membantu menjelaskan bagaimana berbagai kebijakan dan guncangan eksternal akan mempengaruhi tingkat pendapatan dan suku bunga, serta bagaimana keseimbangan ekonomi dapat dicapai kembali setelah terjadinya perubahan. Oleh karena itu, ISLM tetap menjadi salah satu alat penting dalam menganalisis makroekonomi, terutama dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Baiklah, sampai kita kepada kesimpulan presentasi saat ini. Bab ini menjelaskan bahwa keseimbangan perekonomian jangka pendek ditentukan oleh interaksi antara pasar barang dan pasar uang yang dirangkum dalam model ISLM. Kurva IS menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan dalam keseimbangan pasar barang, sedangkan kurva LM menunjukkan hubungan tersebut dalam keseimbangan pasar uang. Perubahan kebijakan fiskal seperti belanja pemerintah dan pajak akan menggeser kurva IS, sementara kebijakan moneter yang memengaruhi jumlah uang beredar akan menggeser kurva LM. Titik perpotongan kedua kurva ini menjadi penentu utama tingkat pendapatan dan suku bunga dalam perekonomian. Dengan demikian, model ISLM memberikan pemahaman yang jelas mengenai bagaimana kebijakan ekonomi mempengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan dalam jangka pendek. Demikian pembahasan permintaan agregat 1 membangun model ISLM yang dapat saya sampaikan. Saya Putri Fatimah Ramadan dengan NIM 24060036. Terima kasih atas perhatiannya.